so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Mulyadinda akan memaparkan materi dari kelompok kami, kelompok 13 Ulumul Quran, yang materi saya berjudul Qarinah Lafziyah. Qarinah Lafziyah yang biasa juga disebut dengan Qarinah Harfiyah atau Musawiyah ini adalah pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Nah, tata cara bahasa penerjemahan ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padanan kata. Qarinah lafziyah juga diartikan sebagai pendekatan linguistik. Penggunaan pendekatan linguistik atau kebahasaan memiliki alasan yang kuat mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa. Dalam ilmu balaghah yang dimaksud dengan qarinah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai lafaz bermakna majazi. Qarinah adalah suatu pembicara sebagai penunjuk bahwa lafaz yang diucapkan bermakna majazi. Dari qarinah ini terdapat qarinah mustarok, yaitu mustarok yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mustarok isim, fi'il, dan huruf. Nah, mustarok yang isim itu terdapat dalam kalimat ankah atau angkah. Lafaz ankah diartikan sebagai akad nikah dan juga bisa diartikan sebagai hubungan badan atau jima'. Nah, yang kedua adalah lafaz mustarok berbentuk fi'il. Lafaz mustarok berbentuk fi'il ini terdapat pada kata as-as yang berarti sebagai menjelang atau menghilang. Yang ketiga adalah lafaz mustarok dalam bentuk huruf yang terdapat di man atau min, yang artinya yang bermakna bisa lil ibtida, permulaan, al-isra dalam surah Al-Isra ayat 1 tabdi'al atau penjelasan bagian seperti pada ayat Al-Baqarah pada surah Al-Baqarah ayat 8 lil jinsi atau menunjukkan penjelasan jenis seperti pada ayat Al-Hajj juga ada di ayat 30. Nah, contoh mustarok dalam Al-Quran itu mempunyai arti beberapa makna atau tanawu, yaitu pada surah Hud ada di lafaz immah. Dalam ayat ini diartikan sebagai makna waktu. Di surah Al-Qasas juga ada di ayat 23 yang diartikan sebagai kelompok orang-orang. Di surah An-Nahl pun ada di ayat 120 yang diartikan sebagai seorang Islam yang diikuti. Lalu di surah Az-Zukhruf ayat 22 diartikan sebagai agama dan kepercayaan. Lanjut, mustarok yang mempunyai arti berlawanan yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 228 pada lafaz as-as, bisa diartikan menjelang atau menghilang. Nah, mustarok yang mempunyai dua makna yaitu terdapat pada surah Al-Muddathir ayat 50 dan 5 sampai 51 dalam lafaz kusur, bisa bermakna pemanah dan bisa bermakna singa. Yang kedua makna tersebut dimungkinkan untuk digunakan. Lalu mustarok yang mempunyai arti hakikat majaz. Nah, yang berarti hakikat majaz ini terdapat pada surah Al-Hajj ayat 18 yaitu pada kalimat yasjud yang biasa diartikan sebagai bersujud di atas bumi, sedangkan makna majaznya itu mengagungkan. Qarinah ma'nawiyah.
Dalam ilmu balaghah, yang dimaksud dengan qarinah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sebuah lafaz yang bermakna majazi. Qarinah adalah sesuatu yang dijadikan juga sebagai pembicara untuk menunjukkan bahwa lafaz yang ia ucapkan bermakna majazi. Qarinah terbagi menjadi dua, yaitu ada qarinah yang berbentuk lafaz dan ada juga yang tidak berbentuk lafaz. Qarinah ma'nawiyah itu mempunyai istilah lain juga, yaitu sebagai qarinah haliyah. Sedangkan ayat-ayat yang mempunyai hubungan yang tidak jelas dan menggunakan qarinah ma'nawiyah antara lain yaitu terdapat pada Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 di dalam Al-Quran pada ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Di sini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian. Sedangkan di pertengahan ayat terdapat kalimat libas al-taqwa yang mengalihkan pembicaraan dari pakaian. Kalimat yang mempunyai hubungan dengan munasabah ialah kalimat yuwari sawatikum warisha. Yuwari sawatikum dalam makna menutup auratmu. Dan kalimat libas at-taqwa dah pakaian takwa. Di sini pakaian takwa qarinah ma'nawiyah adalah alih bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan-susunan bahasa sumber atau bahasa utama. Qarinah seperti ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna dengan konsekuensi terjadi perubahan urutan-urutan atau susunan kalimat. Oleh sebab itu, bentuk qarinah seperti ini juga sering disebut qarinah ma'nawiyah karena mengutamakan kejelasan makna yang mengganti sesuatu kata dengan kata lain atau dengan sinonimnya dalam pengertian yang global atau pengertian yang mendekati dengan memperhatikan makna-makna tibaiyah atau primer dan ba'idah atau sekunder yang memperhatikan ciri-ciri khusus dan keistimewaan sebuah kata. Qarinah ma'nawiyah lebih mengupayakan kepada pencarian makna yang sesuai dengan Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain, atau dapat diistilahkan juga menerjemahkan sesuai dengan aslinya. Qarinah ma'nawiyah juga kadang disebut juga sebagai qarinah lafziyah, ghairu lafziyah, dan qarinah haliyah, atau sesuatu yang menunjukkan pada makna yang dikehendaki oleh mutakallim dengan petunjuk selain lafaz. Bisa berupa akal, adat kebiasaan, ataupun situasi, kondisi dari tuntutan kalam yang saat diungkapkan. Lihat pada takmilah al-ma'ajim al-arabiyah juz pada hal 265 yang artinya qarinah itu terbagi menjadi dua, yaitu haliyah dan maqoliyah. Yang pertama seperti kata kamu bagi musafir, fikan fillah dalam lindungan Allah, yang artinya seperti itu. Sebenarnya di situ ada lafaz yang dibuang, yaitu sir atau berjalanlah kamu. Qarinahnya adalah kedua keadaan si musafir yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Yang kedua seperti kamu, saya melihat singa sedang menulis. Yang dimaksud di sini adalah singa seorang lelaki pemberani. Qarinahnya adalah lafaz yaktubu atau sedang menulis. Dan kadang-kadang juga dikatakan qarinah lafziyah dan ma'nawiyah, keduanya sama seperti maqoliyah dan haliyah. Bentuk jamaknya adalah qarin. Penyajian dalam segi terjemah itu apakah lafziyah dan tafsiriyah ma'nawiyahnya itu dianggap itu belum sepenuhnya bisa sesuai dengan bahasa aslinya. Berbeda apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Quraisy dalam
tafsir Al-Misbah semisalnya. Sekian dari saya pemaparan materi Qorina Ma'nawiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai qoro'in muttasilah. Apa itu qoro'in muttasilah? Qoro'in muttasilah atau yang dikenal dengan sebutan qoro'in yang bersambung atau menyatu adalah qoro'in yang terdapat dalam nas yang sama dengan nas yang mengandung tolak atau tuntutan. Pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ayat tersebut mengandung tuntutan atau tolak tadi, yaitu tuntutan untuk meninggalkan zina, meninggalkan perbuatan zina, dan pada nas yang sama terdapat qoro'in yang menunjukkan bahwa tuntutan itu adalah tuntutan untuk meninggalkan zina secara jazm atau tegas, atau berhukum haram, yaitu firman-Nya yang innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, syukran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai al-qoro'in al-munfasilah. Apa sih yang dimaksud dengan al-qoro'in al-munfasilah itu? Adalah korinah-korinah atau indikator-indikator baik yang berupa lafadz atau bukan lafadz yang terpisah dari ayat yang ditafsirkan, tetapi memiliki pengaruh terhadap makna. Nah, al-qoro'in al-munfasilah ini meliputi ada 5 sumber, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat ad-darurat ad-diniyah, yang kelima ad-darurat madhab. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada sumber dari Al-Quran. Yang dimaksud itu apa sih? Sumber dari Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat Al-Quran lainnya, meskipun di tempat yang terpisah. Contohnya, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berkaitan dengan ayat lainnya, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 49 dan surat At-Tolak ayat 4. Selanjutnya, yang kedua dalam sumber sunnah. Apa sih yang dimaksud dari sumber sunnah itu? Yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan merujuk pada sunnah. Contohnya, kita ambil dalam surat Ad-Duha ayat 6-8 yang ditafsirkan dalam hadis riwayat Iyas yang berasal dari Imam Abil Hasan Ar-Ridho dalam kitab Majma'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dalam sumber ijma, yaitu dalam kesepakatan ulama. Di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ayat 80 180. Nah, di sini ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab Kanzul Urfan fi Fiqhil Quran. Selanjutnya, dalam sumber ad-darurat al-diniyah, yaitu masalah-masalah yang diketahui bersama oleh umat Islam. Di sini terdapat dalam surat An-Nisa, contohnya ayat 24. Yang kelima, yaitu sumber ad-darurat al-madhab. Di sini pengertiannya itu hampir mirip dengan ad-darurat ad-diniyah, tetapi sebatas dalam madhab tertentu. Jadi, ini adalah masalah-masalah yang diketahui bersama oleh para pengikut satu madhab kalam atau madhab fikih dan lainnya. Yang contohnya ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87, yakni tentang hak-hak Nabi dan Rasul. Sekian, terima kasih.